Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pemrograman. Kami dari kelas 63 B 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni membuat sistem aplikasi keuangan sederhana menggunakan Laravel 7. Di sini perkenalkan, nama saya Christian Gunawan dengan NIM 6324021. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan saya. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ade Alamsah dengan NIM saya 632408655. Oke, di sini saya berperan sebagai orang yang akan menjelaskan codingannya, dan untuk Ade Alamsyah di sini dia akan menjelaskan bagaimana sih aplikasi ini digunakan. Untuk Ade, mari dijelaskan. Baik, kita mulai. Yang pertama, karena kita udah mempunyai akun, jadi kita langsung ke login aja. Tapi kalau seandainya kita belum mempunyai akun, nanti bisa daftar ya. Terus kita masukkan email terlebih dahulu dan masukkan passwordnya juga. Nah, yang mana di sini udah ada transaksi. Yang pertama itu ada pemasukan, dan yang kedua itu ada pengeluaran dengan saldonya pemasukan 1 juta dan pengeluarannya itu 2 juta dengan sisa saldonya itu 800.000, yang mana 800.000 itu dapat dari 1 juta dikurangi 200.000. Seandainya kita akan melakukan transaksi pemasukan, kita pilih dulu jenis transaksinya itu apa. Misalkan kita masuk ke pemasukan ya, terus pilih tanggal, lalu jumlahnya itu berapa. Misalkan 400.000 dengan catatannya itu apa keterangannya. Lalu kita simpan. Nah, ada penambahan di pemasukan, yang mana tadi kan kita melakukan itu 400.000. Jadi totalnya itu 1.400.000 dikurangi 200.000, yang mana dengan sisa saldonya itu 1.200.000 gitu. Seandainya pengeluaran, kita hampir sama dengan yang pemasukan. Kita pilih dulu jenis transaksinya, kita lakukan catatan tanggalnya itu tanggal berapa, dengan jumlahnya itu angkanya berapa, dan keterangannya itu apa, gitu, membeli apa gitu. Kan beli uang makan dengan totalnya itu 200.000. Lalu kita simpan, masuk ke pengeluaran yaitu 400.000, yang mana saldonya itu 1 juta. Boleh lanjut ke bawah. Nah, di sini ada grafik, yang mana dengan yang warna hijau itu kita masuk ke pemasukan, dengan pengeluarannya itu dengan warna merah gitu. Terus bawahnya ini ada riwayat transaksi, yang mana setiap transaksinya itu ada tanggalnya, ada keterangannya, dan ada jumlahnya. Yang mana uang makan yang pertama terakhir itu kan tanggal 12 transaksinya. Terus di sini ada tambah plus, yang artinya itu dia pemasukan dengan warna hijau, dengan lambang minus dengan warna merah itu artinya pengeluaran. Jadi di sini ada riwayat transaksinya itu sebesar berapa gitu. Paling itu sih buat cara penggunaan di aplikasi ini. Oke, Kita terima sudah kasih Ade memuat Alamsyah. kita sudah Mari memuat kita langsung pemasukannya. ke pembahasan codingannya. Oke, teman-teman semuanya, mari kita langsung masuk ke pembahasan sistem di backend-nya. Tadi sudah dijelaskan flow-nya itu dan front-end-nya itu gimana. Dan sekarang mari kita masuk ke bagian proses pembuatan aplikasi secara coding. Nah, di sini kita menggunakan template dari Google, yang dimana hal tersebut dapat mempermudah kerja kami yang
dari template tersebut berisi beberapa bagian seperti body, card, title, yang nantinya template tersebut itu dapat memberikan hasil yang kita mau atau teman-teman mau gitu jika kita memilih template tersebut. Nah, pada template sebelumnya itu simple aja ya teman-teman, karena kita tidak fokus pada desain, kita fokus pada bagian di sini. Nah, di sini dipanggil di class card, di mana di class card ini digunakan untuk memanggil class card pada styling CSS. Nanti itu fungsinya sama pada halaman login tadi, terbuat atau pada halaman login itu seperti ada kayak kartu kotak. Itu untuk bagian desain. Nah, di sini ada class title. Kenapa title ini dimasukkan kepada kelas? Nah, jadi si class title ini di CSS pada sebelumnya itu sudah di styling ya. Jadi sudah diedit-edit. Jadi formatnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi terlihatnya itu lebih rapi, lebih enak untuk dilihat. Nah, karena sudah di styling di CSS, kita tinggal panggil aja kelasnya. Jadi kita tidak perlu melakukan editing berulang. Kita tinggal panggil aja kelasnya dengan cara melakukan coding seperti ini, kelas mana title login. Selanjutnya prompt yang digunakan adalah post dengan root yang diambil adalah login. Root ini letaknya di mana sih? Letaknya itu terletak pada web PHP. Nah, pada bagian ini. Di sini ada dua nih. Yang atas ini untuk bagian khusus bagian login dan register atau membuat akun, dan yang bawah ini khusus untuk dashboard dari aplikasi keuangan. Oke, lanjut, kita masuk ke bagian implementasi coding selanjutnya, register login. Nah, di sini kita menggunakan metode post. Lalu di sini kita gunakan keamanan CSRF. Selanjutnya pada email, inputannya tipenya email, namanya email, value-nya adalah email, email. Nah, di sini ada yang namanya itu dibutuhkan atau bagus. Jadi nilainya itu harus berupa email itu formatnya. Semisalnya tidak berupa email, maka sistem akan menampilkan error. Yang errornya nanti itu berisikan kita harus menggunakan email, format email, jangan yang lain. Selanjutnya berpassword. Nah, password ini sama formatnya seperti di atas. Nah, di sini nilai require ini nilainya itu tidak boleh kosong, nilainya itu harus ada isinya. Nah, di sini dipanggil, misalnya error itu dipanggil message, seperti yang tadi juga dijelaskan. Kalau misalnya kita kurang memasukkan inputnya itu kurang dari 10, kurang dari 8 karakter, maka password tersebut tidak sesuai atau tidak memiliki ketentuan yang sama dengan sistem ini. Ya, selanjutnya ada tombol submit, yang dimana jika kita menekan tombol tersebut, kita akan langsung dilempar masuk ke dalam view dashboard. Nah, di view dashboard ini di sini sebagai tampilannya. Nah, kita juga di sini menggunakan template ya. Nah, di sini seperti biasa kita gunakan sistem keamanan CSRF. Kita menggunakan metode post. Nah, kita juga gunakan root login nih. Misalnya tadi ada tombol login, jika kita tekan login tersebut, kita akan dioper ke bagian halaman login lagi, teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada if statement. Jika masukkan insert data itu sukses, maka akan ditampilkan bar notifikasi bahwa kita sukses gitu buat memasukkan nilai transaksinya pada sistem. Misalnya tidak ada yang mungkin jika ini berarti nanti sesinya itu selesai.
Selanjutnya adalah pemasukan. Di sini ada class amount text success, yang dimana amount text success pada pemasukan ini akan membuat nilai warna dari pemasukan ini menjadi warna hijau. Jadi secara visual ini kita dapat tahu nih bahwasannya uang masuk itu nilainya hijau nih, dan uang keluar itu nilainya itu warna merah. Dengan formatnya itu harus format number, jadi tidak boleh selain number. Nilainya itu diambil dari mana sih? Dari variabel pemasukan serta pengeluaran. Nah, jadi secara visual ini kita tidak perlu membaca ya, mana pengeluaran, mana pemasukan. Jadi tinggal dilihat saja dari warnanya, kita udah bisa tahu nih mana pemasukan, mana pengeluaran. Nah, selanjutnya ada saldo, sama kayak teks di atas. Saldo ini nilainya itu harus berupa angka. Oke, selanjutnya ada grafik keuangan. Grafik keuangan ini kita menggunakan ekstensi dari JS, JavaScript. Dan di sini ada fitur kanvas. Kanvas ini berfungsi untuk menampilkan ruang kosong pada bagian tertentu yang kita mau. Untuk di sini kita buat kanvas di bagian chart, jadi biar ada ruang kosong untuk chartnya nanti. Oke, selanjutnya pada bagian form atau pada bagian pada bagian riwayat transaksi, di sini nilainya adalah tanggal, keterangan, jumlah, serta aksi. Aksi di sini itu apa sih? Aksi di sini itu jika teman-teman mau menghapus datanya itu, nah nanti ada pada bagian tabel aksi pada riwayat transaksi. Nah, selanjutnya ada bagian for each. For each ini tuh apa sih? For each ini tuh seperti pengulangan. Jadi for each ini di setiap transaksi yang dialiaskan sebagai T, tolong ubah atau lakukan timestamp, berikan kayak riwayat tanggalnya, serta jika transaksi ini nilainya itu deskripsi, maka tolong gunakan style ini, style font, size-nya 12 pixel, warnanya abu kebiruan. Dengan nilai apa? Jika tipenya transaksi, tipenya itu sama dengan income atau pengeluaran gitu, maka nilainya itu berupa pemasukan atau pengeluaran. Nah, sedangkan ini nilainya itu kayak sebelumnya nih, tadi teman-teman sudah lihat pada bagian website ada tanda plus untuk pengeluaran dan tanda kurang untuk tanda plus untuk pemasukan dan tanda kurang untuk pengeluaran. Jadi secara visual itu teman-teman dapat tahu gitu, mana sih pengeluaran, mana sih pendapatan tanpa perlu membaca. Oke, selanjutnya ada metode. Jika teman-teman ingin ini sudah seperti yang saya tadi jelaskan, pada bagian delete ini dilakukan from action transaction destroy atau menghapus datanya dengan metode pause. Saat melakukan atau enggak saat teman-teman menekan tanda hapus itu, maka akan dimunculkan notifikasi hapus transaksi ini. Di sini metode yang digunakan adalah delete dan keamanan yang digunakan adalah CSRR. Nah, lalu seperti biasa class button digunakan di sini untuk menghapus tentunya ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke laman transaction. Nah, di sini database transaksi. Di sini ada beberapa database. Di sini ada beberapa rows sama. Jadi nilai pada tabel yang kita punya pada bagian transaksi, yang pertama adalah ID untuk primary key, selanjutnya adalah tipenya yang bertipe string. Tipenya itu kayak tadi income atau pengeluaran. Selanjutnya adalah amount atau jumlahnya yang bertipe desimal. Selanjutnya adalah description yang tipenya adalah string, dan yang selanjutnya adalah tanggal atau pewaktuan yang memiliki waktu juga, yang memiliki tipe data date. Selanjutnya yang terakhir adalah timestamp, yang dimana timestamp ini berfungsi untuk jika teman-teman ingin tahu kapan data ini dibuat, ini bisa langsung masuk ke database.
Selanjutnya ada database ini database akun. Di sini seperti biasa ada ID sebagai primary key, ada nama, email harus bersifat unik, email verified, nullable, boleh kosong, password, dan remember token. Jadi seperti mengingatkan lagi gitu. Selanjutnya masuk ke bagian transaction. Nah, di sini ada proteksi yang kami gunakan adalah pillable. Pillable ini jadi data yang boleh dimasukkan atau yang boleh atau enggak yang bisa dimasukkan itu adalah tipenya, jumlah, deskripsi, serta waktu. Jadi data ini bisa diisi teman-teman. Selain daripada ini, itu tidak bisa karena sifat dari si perintah ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian transaksi controller. Oke, pada bagian transaksi controller ini seperti otaknya ya. Jadi di sini memuat proses aritmatika serta proses pengambilan data. Yang pertama adalah variabel transaksi, yang dimana variabel ini mengambil nilai terbaru dari database transaksi. Sedangkan yang bawahnya adalah pemasukan. Pemasukan ini dia menambahkan tipe data income dari database ditambahkan dengan jumlahnya atau jumlah saldo. Nah, yang ini juga sama, tapi bedanya ini pengeluaran. Selanjutnya saldo ini apa sih? Saldo itu sisa saldo yang kita punya. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke bagian. Nah, di sini itu mungkin kayak otaknya dari sistem yang berjalan di backend ini ya teman-teman semuanya. Dimulai dari bagian pertama transaksi. Transaksi ini dia mengambil data paling baru pada database transaction. Selanjutnya ada variabel pengeluaran. Di sini dia mengambil data dari transaksi, database transaksi yang dimana tipenya itu berupa income, lalu disam dengan jumlahnya. Begitu pula yang bagian bawah pengeluaran. Jadi pada database dicari nilai pengeluaran lalu ditambahkan dengan totalnya. Dan terakhir di sini ada proses aritmatika dasar yang dimana nilai saldo ini ditentukan dari variabel pemasukan dikurangi dengan variabel pengeluaran, maka hasil akhirnya adalah saldo. Nah, selanjutnya ada data grafik. Data grafik ini seperti kita kan menggunakan grafik chart.js, ekstensi dari JavaScript. Datanya itu diambil dari mana? Datanya itu diambil dari pemasukan serta pengeluaran yang diberikan lebar pemasukan dan pengeluaran. Setelah ini diracik atau bisa dibilang data-data ini diproses, maka data-data ini dikembalikan lagi pada view dashboard. Selanjutnya ada public function store. Public function store ini digunakan saat teman-teman akan melakukan inserting data. Di sini ada request validate, yang dimana si codingan ini berfungsi untuk memberikan ketentuan pada formnya. Jadi si form deskripsi, amount, tipe dan data ini, deskripsi, jumlah, tipe dan data ini tidak boleh kosong. Dan selain ini juga datanya itu harus punya ketentuan khusus, seperti pada jumlah nilainya itu harus numerik atau angka, pada bagian tipe nilainya itu harus pemasukan atau pengeluaran, dan yang terakhir nilainya itu harus berupa tanggal. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pembuatan langsung database. Jadi nilainya yang udah kita masukin di sini langsung diupload ke database transaction dengan menggunakan codingan ini. Oke, selanjutnya jika
kita berhasil melakukan input data nih teman-teman, sistem akan melakukan pengembalian atau memberikan akan mengembalikan tampilan ke bagian dashboard awal disertai dengan notifikasi sukses transaksi berhasil ditambahkan. Jika teman-teman di sini melakukan penghapusan pada bagian riwayat transaksi, maka codingan ini yang akan tampil. Nah, di sini ada bagian transaction find or file. Find or file ini dia ini kayak mencari nih data berdasarkan ID pada database transaction, lalu di delete. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian tadi kelewat pada bagian registrasi. Mungkin sama seperti bagian login ya teman-teman. Cuman bedanya dari registrasi ini nilai yang udah tadi teman-teman diinputkan pada bagian prompt, datanya itu disimpan ke bagian database. Jadi karena pada bagian database itu ada yang namanya token itu, jadi sistem ini bisa mengingat nih datanya, dan data tersebut bisa dilakukan atau kita bisa login di website ini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir mari kita bedah pada bagian root. Di sini ada beberapa root. Yang pertama root autentifikasi, yang dimana ini untuk login. Root ini mengambil data dari login, lalu dijalankanlah autentifikasi controller. Nah, pada controller ini dijalankan suatu program yang bernama SoLogin dengan nama login. Kenapa diberikan alias? Karena pada saat pemanggilan pada codingan sebelumnya itu mudah untuk kita panggil. Oke, selanjutnya ada post untuk melakukan posting pada database. Get juga sama, tapi bedanya ini registrasi untuk registrasi, post untuk registrasi, dan di sini post untuk logout. Jadi saat melakukan logout ini ada riwayat logoutnya juga. Oke, selanjutnya di sini ada root get pada bagian main dashboardnya. Jadi untuk dashboard ini alamat dashboardnya, dijalankanlah transaksi controller dengan indeks di dalamnya. Jadi kita menjalankan program indeks. Nah, si perintah ini kita singkat dengan nama dashboard sama dengan seterusnya. Kenapa sih diberikan alias seperti ini? Jadi saat pemanggilannya nanti mudah untuk kita panggil daripada harus memanggil banyak seperti ini, agak pusing juga. Jadi kita berikan alias aja, jadi lebih mempersimpel lah saat melakukan pemanggilan. Pada bagian ini transaction berdasarkan ID, jalankan perintah controller destroy. Jadi ini berfungsi untuk saat teman-teman ingin menghapus data pada bagian riwayat transaksi. Seperti itu untuk penjelasan codingan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Christian Gunawan. Dan saya Ade Alamsyah. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.